Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Untuk itu mari saudara yang rindu untuk menyembah Tuhan, sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Engkau masih mengumpulkan kami sebagian jemaat-Mu Tuhan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Walaupun kami saat ini masih dalam keadaan terbatas ibadah kami Tuhan, namun kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu yang tutup bungkus kami Tuhan, hadirat-Mu yang memberkati setiap kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, namun kami yakin dan percaya ibadah kami ini mengandung janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan, hanya dekat dengan Engkau kami boleh merasa tenang. Untuk itu saat ini kami datang sujud di ujung kaki-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, ada kekuatan. Terima kasih baru. Kaulah perlindungan, Engkaulah sumber
keselamatan kami Tuhan. Oh, keselamatanku. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu bersekutu dengan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Haleluya. Oh, selamanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Amin. Oh, menikmati hadirat-Mu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah. Amin. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami sembah. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat suaramu, angkat hatimu, pandang Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Mari Roh Kudus jamah setiap kami, urapi kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu kami boleh rasakan saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sembah Dia. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ku sanjung Kau
Engkau yang termulia Tuhan. Oh, bagimu ku sembah. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Kau yang termulia. Oh, bagimu Tuhan ku sembah, sembah Dia. Ku sembah kudus, amin. Kuduslah Tuhan. Oh, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, hanya bagimu, bagimu Tuhan. Oh, hanya bagimu, bagimu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Dan henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami lewat penyembahan kami Tuhan. Mari saudara, saat ini sambil kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau angkat satu nyanyi. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, amin. Yesus Allah perlindunganku. Kau yang selalu, Kau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya Yesus, kalau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang sujud di ujung kaki-Mu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, amin. Yesus Allah perlindunganku. Kau yang selalu kami puji, haleluya. Oh, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari silangkan hati Tuhan, katakan mulutku penuh pujian, amin. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mari saudara sekali lagi angkat suaramu, angkat hatimu, katakan mulutku penuh dengan pujian, amin, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu memenuhi setiap rumah kami dimanapun kami berada Tuhan. Untuk itu saat ini mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Biarlah kami boleh duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami, berfirmanlah kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom buat saudara-saudara yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, dan juga dimanapun saudara yang saya kasihi bisa mengikuti melalui online ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama dengan tema kecantikan di dalam. Kecantikan di bagian dalam. Kidung Agung 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Memang hitam aku, tetapi cantik. Ya. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ya. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Jangan perhatikan aku hitam. Memang aku hitam, tapi cantik, manis. Terus Karena terik matahari membakar aku. ya, sekian. Pada pendalaman Alkitab yang lalu, kita mendengarkan tentang tabut perjanjian, di mana tabut itu terbagi dua. Yang kita lihat pada umumnya satu, tetapi pada hakikatnya dua, yaitu tutupannya dari emas murni dengan dua kerubion, dan petiknya yang disalut dengan luar dalam dari emas murni juga, sehingga ketika dari jauh nampaknya tabut Allah itu satu, warnanya sama, warna emas. Tapi sesungguhnya petiknya itu dari kayu penaga dengan lapisan emas luar dan dalam. Kalau tutupan pendamaian yang terdiri dari dua kerubion, itu adalah gambaran dari Allah Trinitas kita, Allah Tritunggal Tuhan Yesus Kristus. Sebab kerubion satunya adalah Allah Bapa, gambarannya Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kerubion yang satu, maka tutupannya sendiri itu Allah Anak. Di mana Keluaran 25 ayat 8 mengatakan, dari atas tutup pendamaian Tuhan berbicara kepada kita, Bapa di sorga berbicara kepada kita melalui Anaknya. Itulah firman yang hidup, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi peti dan tutupan akan menjadi satu ketika petiknya sudah tersalut emas luar dan dalam, dan isinya sudah ada, yaitu 3 benda, buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah, dan 2 loh batu. Ya, itu isinya daripada tabut Allah itu. Ya, jarang kita tahu bahwa ada isinya 3 di dalam benda. Kita akan belajar itu pada kesempatan yang berikut. Ya, tetapi yang kita pelajari pada hari Kamis yang lalu adalah bahwa peti, ya, setelah selesai disalut emas luar dalam,
Maka dibuat bingkai, ya, di atasnya peti itu bingkai dari emas seperti karangan bunga emas, seperti mahkotanya, di mana nanti pas tutup pendamaian itu menutup. Bingkai atau mahkota emas atau karangan bunga emas ini berbicara tentang persekutuan yang suci antara mempelai laki-laki sorga, itulah Tuhan Yesus, dengan gereja sebagai mempelai wanitanya. Jadi tabut perjanjian selain berbicara takhta Allah, kehadiran Allah, di mana Allah bersemayam, maka dia juga berbicara tentang mempelai laki-laki dan mempelai wanita menjadi satu dalam hubungan nikah, yaitu Tuhan Yesus bersama gerejanya. Kita semua sedang menuju ke pesta pernikahan anak domba. Di Wahyu 19 dikatakan, berbahagialah orang yang diundang pada pesta kawin malam anak domba. Ya, itu sementara dipersiapkan. Ya, Tuhan Yesus, kita tunggu-tunggu mempelai itu datang kembali pada kali kedua. Ya, itulah sebabnya kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan, suci, hubungan yang suci. Dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 bahwa dia sedang mempertunangkan jemaat dengan Kristus sebagai perawan suci. Coba kita baca 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, Ya, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. jadi perawan suci kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus mempunyai hubungan yang suci dengan tunangan kita. Ini dipertunangkan, belum perkawinan. Sekarang sementara gereja dipertunangkan, tapi pertunangan itu masih bisa putus. Kita harus hati-hati jangan sampai putus. Makanya Rasul Paul mengatakan, aku ragu-ragu, aku khawatir, aku cemburu. Ya, coba ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, terus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi Hawa itu sebagai contoh, dia sangat terperdaya dengan ular, dengan kelicikannya memancing percakapan-percakapan, kemudian akhirnya Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Rasul Paul punya kekhawatiran gereja akan diperdaya oleh ular. Ya, kita mesti berhati-hati di zaman akhir ini. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat pertunangan kita dengan Kristus menjadi putus. Itulah sebabnya kita harus membangun keintiman, ya, intim dengan Tuhan dalam hubungan persekutuan yang suci. Ya, Maria dari Betani itu adalah satu contoh dari kehidupan yang membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, tidak pernah dia membiarkan kesempatan itu lalu begitu saja. Begitu Tuhan singgah di rumah mereka di Betani, maka Maria tidak sibuk dengan urusan lain dulu. Dia sibuk duduk di ujung kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Ini yang harus kita bangun hari-hari ini. Persekutuan yang kudus melalui firman, melalui mendengarkan firman. Karena firman itu memberikan kita pengetahuan yang baik untuk tidak disesatkan. Sebab hari-hari ini banyak orang memberitakan firman, tapi firman
yang apakah benar atau tidak, apakah dia rasul palsu atau pekerja palsu. Rasul Paulus mengatakan banyak pekerja palsu, rasul palsu, guru palsu, nabi palsu. Tetapi orang yang biasa berhubungan intim dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, di ujung kaki Tuhan setiap hari, berjaga-jaga, berdoa 1 jam, mengambil posisi di ujung kaki Tuhan, membaca Alkitab, firman Tuhan. Baca, maka tidak gampang orang itu disesatkan. Ya. Maria mendengar suara Tuhan dengan baik, terus mendengar. Dikatakan Lukas 10, dia terus mendengar, terus. Ya, kalau kita biasa mendengar suara Tuhan, maka kita tidak akan mendengar suara kita sendiri, suara roh kita sendiri, suara iblis. Kita bisa membedakan. Kalau kita biasa membaca Alkitab, di sana Tuhan sedang berbicara kepada kita, maka kita tidak akan gampang tertipu dengan suara hati kita sendiri. Kadang-kadang ada orang mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan bicara pada saya. Belum tentu. Atau dia katakan Tuhan memberi saya penglihatan. Belum tentu. Baca Lukas 10. Itu kebiasaan Maria. Jadi dia tahu persis, bangun hubungan intim melalui membaca, mendengar suara Tuhan. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali untuk melayani, sibuk. Ya, Marta sibuk sekali. Bukannya tidak boleh sibuk hari-hari ini, boleh melayani, sibuk boleh. Tetapi kita punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan, berjaga-jaga. Ya, kata Tuhan, berjaga-jagalah bersama aku 1 jam lamanya. Terus ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya. Suruhlah dia membantu aku. Ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, Maria terus mendengar. Itu bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Kita harus berhati-hati di dalam mendengarkan suara Tuhan. Buktikan dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan tidak pernah suruh kita yang aneh-aneh. Jangan kita disesatkan. Rasul Paulus bilang, aku khawatir kalau kamu disesatkan sama seperti Hawa. Ya. Jadi supaya tidak disesatkan, marilah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Terutama intim di dalam firman Tuhan, dengar terus firman, intim di dalam berjaga-jaga memuji dan menyembah Tuhan, intim berjalan dengan Tuhan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita. Waktu Tuhan mau naik ke surga, Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, aku akan datang kembali, tetapi aku akan menyertai kamu lewat Roh Kudus. Bapa akan memberikan Roh Kudus, tidak akan meninggalkan yatim piatu. Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus itu yang menyertai kita selama-lamanya. Yohanes pasal 14 ayat 16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, tidak meninggalkan. Itulah kebaikan Tuhan. 40 hari sesudah dia bangkit, Tuhan pergi menguatkan orang-orang yang kecewa, takut, lemah, murid-muridnya yang tidak percaya dipulihkan seperti Thomas. Aku tidak percaya kalau aku tidak lihat lubang lambung, lubang pada tangan. Ya, Tuhan datang memulihkan. Hari-hari ini Tuhan datang untuk memulihkan gereja. Lewat Roh Kudus itu kita dikuatkan selalu, dipulihkan. Jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, jadi bangunlah keintiman, milikilah kecantikan di dalam. Tadi Kidung Agung kita baca, dikatakan di situ, memang aku hitam, tapi cantik. Luarnya hitam, cantiknya apa? Di dalam. Dalamnya itu cantik. Ini yang dicari Tuhan. Dalamnya kita. Bukan tampilan luarnya. Manusia batinia. Kata 1 Petrus 3. Tolong kita baca. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, Ya, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, Manusia batinia. Manusia dalam. Kecantikan di dalam. Terus, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, nah itulah perhiasan yang tidak bisa binasa. Kidung Agung tadi, Sulamit berkata, aku hitam tapi cantik. Ya. Biasanya kan orang tidak mengatakan yang hitam itu cantik. Jangan lihat aku punya luar, dibakar oleh panas matahari. Tapi lihatlah ke dalam. Mata Tuhan tuh menyorot bagian dalam kita. Tanpa kecantikan dari dalam, kita tidak mungkin bisa membangun hubungan yang suci dengan Tuhan. Keintiman itu terjadi kalau di dalam kita itu adalah di dalam yang benar. Tidak mungkin ada hubungan dengan Tuhan. Coba kalau kita cuma sebelah luarnya saja melayani. Coba kalau sebelah luarnya saja kita seakan-akan berdoa, tapi dalamnya tidak ada. Mana ada hubungan? Tidak ada. Kita berhubungan dengan Tuhan itu melalui manusia batinia kita, kecantikan kita lebih dahulu. Makanya Amsal selalu ingatkan kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar hidup. Kalau orang hatinya marah, hatinya menyimpan dosa, tidak mungkin punya hubungan intim dengan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Jadi manusia batinnya, apa itu? Roh yang apa? Dibaca terus. yang berasal dari roh yang lemah lembut, Roh yang lemah lembut dan tenteram, tidak gaduh. Terus yang sangat berharga di mata Allah. sangat berharga di mata Allah. Itu yang dicari Tuhan. Manusia batinnya, integritas kita, mutu kita, kualitas rohani kita, mutu, integritas, ya, ketulusan bagian dalam. Tulus itu artinya tidak ada niat untuk berbuat jahat, tidak ada kepalsuan,
tidak ada celah, tidak ada noda, tidak ada kerut. Gereja sedang menuju ke situ. Hari-hari ini Tuhan menyoroti dalamnya kita, integritas kita. Di dalam, bukan kegiatan luar saja. Ya, dalamnya kita dipersoalkan Tuhan. Hitam luarnya, tapi dalamnya cantik. Ya, ini yang Tuhan mau lihat, karakter kita, kesetiaan kita, ketulusan kita dari dalam. Pada waktu Natanael ketemu Tuhan Yesus, Tuhan bilang, inilah Israel sejati, di dalamnya tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan. Israel sejati. Ini karakter yang dicari Tuhan. Roh lemah lembut dan tentram. Sebab mempelai laki-laki itu, Tuhan Yesus mempunyai roh yang sama. Lemah lembut dan rendah hati, tentram. Matius 11 ayat 29. Belajar kepada aku, kata Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, Yo, karena aku lemah lembut dan rendah hati. lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut rendah hati. Ini dalam. Terus Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. tenang. Bagian dalam. Jadi persekutuan dengan Tuhan yang suci, intim, hanya bisa jikalau kita mempunyai kecantikan di dalam. Itu tadi, roh lemah lembut dan tentram yang dimiliki oleh mempelai pria surga itu, Tuhan Yesus. Dia suruh kita belajar. Coba kita lihat itu Maria dari Betania dengan Marta. Marta itu tidak tentram. Dia melayani tapi saking sibuknya, capek mungkin, dia tidak mau sendirian. Mungkin dilayani Tuhan Yesus itu dengan masak-masakan, banyak makanan untuk tamu agung ini. Beliau masuk keluar. Waduh, dia lihat saudaraku kok duduk-duduk aja enak ya dia. Kenapa itu duduk-duduk? Tuhan suruh saudaraku itu bantu aku, masa aku sendiri saja repot di dapur. Malah Tuhan bilang apa? Marta, Marta, engkau sibuk dan khawatir dengan banyak perkara. Satu bagian yang terbaik sudah diambil oleh saudaramu ini. Apa itu? Duduk di ujung kakiku, mendengarkan apa yang kukatakan, terus menerus dengar. Ini hubungan intim yang dibangun melalui firman. Itu yang penting. Bukan tidak boleh melayani, nyanyi, khotbah, boleh, tapi segala sesuatunya harus dimulai dengan keintiman di kamar kita. Di situ kita membangun satu hubungan yang suci dengan Tuhan. Baru kita giat di luar. Giat di luar tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan itu tidak ada gunanya. Orang seperti ini mendengar firman tidak mentaati. Kalau kita mendengarkan firman Allah lantas kita mentaati, maka itu sama dengan satu kehidupan perhiasan. Orang lihat indah sekali, kesaksian hidup yang baik. Itu seperti mahkota yang dipakai seseorang kalau dia mendengar taat sepenuh pada Tuhan. Tapi kalau kita cuma mendengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Di bahasa ini saking banyaknya
Gereja tidaklah berkumpul di tempat ibadah. Kita semua pada umumnya online. Juga dipakailah sarana seperti YouTube, video, kita bisa menyaksikan, bisa beribadah sama-sama. Bisa juga melalui Zoom. Hari-hari ini kita bisa sama-sama ibadah doa, sharing firman Tuhan dan sebagainya. Tapi harapan saya, jangan kita sambil nyetir. Masa sambil nyetir mobil kita ibadah, mendengar firman, bisa nabrak, bisa kecelakaan. Ibadah ya ibadah toh, ibadah, sedang beribadah kepada Tuhan, harus dengan cara yang berkenan. Ibrani katakan dengan hormat, takut, mengucap syukur. Coba kita baca. Itu beribadah. Loh, kok beribadah di mobil? Ya, sementara nyetir. Mana bisa konsentrasi dengan Tuhan? Apalagi kalau ini pelayan-pelayan. Itu tidak berkenan loh, tidak berkenan. Terpaksa saya harus omong yang benar-benar aja, yang jujur aja ya, supaya Tuhan mendapatkan gereja yang berkualitas, bermutu dalam ibadah, dalam pelayanan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya. cara yang berkenan. Loh, caranya tidak berkenan. Menurut cara yang berkenan, yaitu apa? Dengan hormat Hormat, dan takut. takut. Ini bukan takut-takut seperti murid-murid waktu Tuhan Yesus bangkit, mereka kunci semua takut. Enggak. Takut di sini takut yang suci kepada Tuhan, mengandung hormat. Di samping itu mengucap syukur. Jadi kalau kita sedang sharing firman, ibadah, pelayan-pelayan, sidang jemaat, ambil kesempatan yang baik, ruangan yang sudah disediakan, berpakaian yang rapi, hati yang siap, seperti layaknya kita beribadah di tempat ibadah kita. Tidak boleh lagi sembarangan ibadah kok, nyetir mobil. Tapi ibadah ikuti ya. Terpaksa saya omong ini sebagai hamba Tuhan, tidak mengkritiki, tidak hanya mencari-cari salah, tapi dengan hati yang tulus saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan mau kita mempunyai kecantikan di dalam manusia batinnya, menghormati Tuhan kita, takut dan mengucap syukur. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengambil waktu yang tepat seperti Maria dari Betani. Dia duduk di ujung kaki Tuhan, terus mendengar. Walaupun diganggu oleh Marta, tapi dia tidak terusik, tidak terganggu. Itu dia sedang membangun satu keintiman. Tapi keintiman ini akan bisa terjadi kalau manusia batinnya, roh lemah lembut dan tentram. Coba kalau tidak tentram, Maria digituin sama Marta, lo tuh suruh dia bantu saya, masa duduk-duduk situ. Pasti dia bilang, nah ini kalau rohnya tidak tentram. Tapi karena dia memiliki roh yang tentram, lemah lembut, dia diam aja, terus mendengar, tidak terganggu.
Ini yang dikatakan oleh Tuhan, cantik di dalamnya, kecantikan di dalam, bukan luarnya. Sampai Maria itu bisa membuat Yesus menangis. Ketika Lazarus sakit dan meninggal, mati akhirnya. Sudah dikubur 4 hari. Baru Tuhan datang. Ya. Waktu Tuhan diberitahu Lazarus sakit, Maria Marta memberitahu. Dia sengaja, kata Alkitab, sengaja tinggal 2 hari lagi sampai Lazarus mati, baru dia bilang sama murid-muridnya, ayo sekarang kita pergi bangunkan Lazarus. Ketika sampai di tempat di mana Maria dan Marta ada, Marta menyongsong Tuhan dan berkata, aduh, andai kata engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Nih, tidak tentram, gelisah, cepat panik, cepat emosi. Ini Marta. Tuhan memberitahu, saudaramu akan hidup. Enggak, ya saya tahu nanti pada hari kebangkitan. Tidak, sekarang mau hidup. Dia tidak puas. Tuhan tidak puas. Tuhan bilang sama Marta, panggil Maria. Dia pulang ke rumah. Maria, Maria, kamu dipanggil Tuhan, dipanggil guru. Ayo. Maria datang. Begitu Maria ketemu Yesus, apa yang dilakukan orang ini? Dia sujud. Dia menyembah, dia sujud dengan hormat. Baru dia pelan-pelan bicara, andai kata engkau ada Tuhan, saudaraku tentu tidak mengalami hal seperti ini. Sampai Yesus menitikkan air mata. Tidak mudah, saudara. Ini satu kehidupan yang cantik dalamnya. Lemah lembut, tentrem. Coba ya kita baca Yohanes 11. Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. ya, Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta ini berbantah-bantah, tapi ya dia juga percaya. Aku tahu memang nanti akan ada kebangkitan orang mati. Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati walaupun dia disebut meninggal dunia. Orang yang percaya kepadaku tetap hidup walau ia mati. Mati secara fisik. Terus Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. iya, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia mati. Mati fisik, tapi hidup. Hidup kekal. Terus Tuhan Yesus kurang puas dengan Marta. Disuruh panggil. Ya, coba kita baca itu. Ayat yang ke-31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ya, ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria Ya, dan berbisik kepadanya, ya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Jadi waktu ketemu Marta yang tidak punya tentram ini,
Menjamu Yesus di rumahnya juga tidak tentram. Melayani tapi bersungut-sungut. Masuk keluar capek sudah. Minta orang lain membantu. Ya. Ini lagi tidak punya roh yang tentram. Manusia batinnya tidak tentram. Panggil Maria. Maria datang. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Ya, Tuhan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, sekiranya engkau ada di sini. Jadi tersungkur dulu, menyembah dulu dia. Sujud dengan hormat, dengan cinta kepada Tuhan. Baru dia komentar. Silakan dibaca. saudaraku pasti tidak mati. Ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Wah, waktu melihat air mata Maria, masgul hati Tuhan. Kalau kita menitikkan air mata sungguh-sungguh di kamar. Di kamar kita tidak ada orang yang menyaksikan kecuali Tuhan yang kita sedang sembah, kita sedang puji. Ketika kita sedang membaca Alkitab kita dengar Tuhan berbicara kepada kita. Kita bisa hancur hati. Ketika kita katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau. Itu membuat Tuhan masgul. Terus Ia sangat terharu ya, dan berkata, di manakah dia yang kamu baringkan? di mana kamu membaringkan itu Lazarus? Ayo, Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. mari lihat. Maka menangislah Yesus. Menangislah Yesus. Kita harus bisa membuat Tuhan, menarik Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Ini Maria, manusia batinnya cantik, punya hubungan intim dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan akhirnya Lazarus dibangkitkan. Orang-orang pada berkomentar, lihat betapa cintanya Tuhan itu kepada Maria. Coba baca itu. Kata Ayat orang 36. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ya, betapa cinta. Sama seperti Salomo mencintai Sulamit karena mempunyai manusia batin yang cantik. Walaupun luarnya hitam, tetapi dalamnya itu cantik. Kidung Agung ditulis oleh Salomo ketika cinta mula-mulanya begitu kuat, hangat. Kitab Amsal ketika ia menjadi orang muda yang penuh hikmat, raja muda penuh hikmat. Pengkhotbah ketika ia sudah jatuh. Ketika kita ada di atas, hati-hati jangan jatuh. Barang siapa merasa dirinya berdiri tegap, hati-hati supaya jangan jatuh. Ini yang perlu dijaga. Ini kualitas. Salah satu kualitas yang dicari Tuhan apa? Cinta mula-mula itu. Kasih yang mula-mula. Tidak sembarangan ditaruh. Dalam Wahyu pasal 2, jemaat yang dikritik oleh Tuhan adalah jemaat Efesus yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Walaupun sudah begitu banyak kegiatan yang luarnya itu, tetapi mata Tuhan tidak bisa dikelabui. Aku melihat engkau tidak melakukan semua itu dengan cinta.
Ini kualitas yang di dalam yang Tuhan cari. Ini kecantikan di dalam dari gereja. Aktivitas kita, pelayanan kita yang di luar Tuhan mau. Tetapi Tuhan juga cari di dalamnya apakah itu dilandasi dengan cinta atau tidak. Tapi saya bersyukur ketika saya membaca Yohanes 12 waktu Maria mempersembahkan minyak narwastu. Di situ juga Maria ada, Marta juga ada. Di situ Marta ada. Lazarus juga sudah hidup, dibangkitkan. Mereka melayani, dan kali ini Maria melayani diam. Marta melayani diam. Lazarus diam. Mereka belajar mendengar Tuhan tentrem. Marta tidak lagi seperti Lukas 10. Tidak banyak protes, tapi diam. Coba, ini yang Tuhan mau. Kita memang bisa salah, banyak kekurangan. Tapi yang Tuhan mau, kita mau belajar memperbaiki. Ya. Yohanes 12 ayat 1 dan ayat 2. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, Ya. tempat tinggal Lazarus yang Ya. dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Ya. Marta melayani. Marta sedang melayani. Tidak seperti yang di Lukas 10. Melayani tapi tidak ingin sendiri. Suruh bantu. Tuhan pun diperintah. Tapi dalam Yohanes 12 dia memperbaiki. Tuhan tunggu kita memperbaiki hidup kita. Memang kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita seperti Marta, karena kita berasal dari daging kayu penaga, seperti peti dari peti perjanjian. Getah-getah itu keluar karena belum disalut emas luar dan dalam. Beda dengan Maria, karena dia intim dengan Tuhan, selalu duduk di ujung kaki Tuhan. Maka ketika dia melayani dalam Yohanes 12, dia bisa mempersembahkan minyak narwastu yang mahal. Harganya dijual 300 dinar lebih, upah 1 tahun. Upah 1 tahun. Dikumpul, dipersembahkan kepada Tuhan. Terus salah satu murid Tuhan yaitu Yudas Iskariot, kenapa sayang-sayang kok dibuang-buang itu minyak narwastu yang mahal, bisa dijual, kasihkan sama orang miskin uangnya. Tapi sebetulnya Yudas Iskariot itu lain di mulut, lain di hati. Nah, ini yang tidak punya dia, manusia batin yang kecantikan di dalam si Yudas ini. Karena itu Yudas akhirnya jual Tuhan karena cinta uang. Dia biasa ambil uang dari kas yang dia pegang, dikasih pegang sebagai bendahara, dia sering curi uang dari situ, kata Yohanes 12. Baru dia bilang itu minyak sayang, kalau bisa dijual kan bisa diwakilkan pada orang miskin. Inilah kehidupan, lain di mulut, lain di hati. Tidak ada ketulusan, tidak seperti Nathanael, tidak seperti Raja Daud. Raja Daud itu dipilih jadi raja oleh Tuhan karena Tuhan berkenan akan hidupnya. Apa sebab? Sebab Raja Daud itu adalah seorang yang tulus hati. Tulus. Raja Daud dipilih Tuhan karena memandang hati. Saudaranya gagah, dikira Samuel inilah raja, tapi Tuhan bilang tidak. Jangan lihat parasnya, lihat hatinya. Parasnya hitam, tapi hatinya tidak hitam. Yudas parasnya gagah, tapi hatinya hitam. Sulamit hitam, tapi cantik di dalam. Daud dipilih karena hati. Dan akhirnya Daud memang dikatakan dalam Mazmur 78
ayat 72, ia menggembalakan domba-dombanya dengan ketulusan hati. Coba kita baca itu. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Tulus hati. Jadi raja, jadi gembala dari bangsa Israel. Dia menggembalakan dengan ketulusan itu di dalam. Tuhan periksa hari-hari ini. Apa yang diperiksa Tuhan? Kualitas, mutu. Apa yang dicari Tuhan? Karakter ilahi, karakter, kesetiaan kita. Itu yang dicari Tuhan. Calon mempelai wanita nanti sempurna, tidak bercacat. Hari-hari ini kita masih banyak cacat, tapi kita disirami oleh firman Tuhan sampai satu hari kelak tidak lagi bercacat celah, tidak ada kerut noda, luar dalamnya sama, punya kecantikan di dalam, memancar keluar. Gereja Tuhan harus jadi mempelai wanita daripada Kristus yang cantik, cantik dalam dan cantik pula luarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan kita pelajari secara sederhana ini boleh membaharui kita, sehingga kita pun mempunyai karakter yang seperti Yesus, lemah lembut, tentram. Ini kecantikan manusia batin kita, sebelah dalamnya. Mari kita akan menaikkan pujian kita pada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Amin. Apakah ku Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya
Siapa yang berani mengatakan, hitam aku tapi cantik? Hanya Tuhan yang menilai kita. Selidiki hatiku, apakah aku cantik batinku atau tidak? Apakah ada rasa kasih, hormat kepada Tuhan? Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku ini. di hidupku. Ku berjuang Ku berjuang sampai akhir. sampai akhirnya kau dapati aku Tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. akhirnya Kau dapati tetap setia. Katakan sama Tuhan, aku mau berubah. Kalau Maria menjadi contoh bagi Marta, sehingga Marta pun berubah. Dia sudah melayani tapi tidak bersungut-sungut lagi. Dia mulai belajar untuk mencintai Tuhan, mempunyai perhiasan itu dalam batinnya. Roh yang lemah lembut dan tentram. Tuhan cari integritas kita, mutu, kualitas, karakter, kesetiaan. Lemah lembut itu karakter, rendah hati itu karakter, setia itu karakter kita. Tuhan cari seperti itu pada kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan mencari mutu kami, kualitas kami, kecantikan di dalam. Tanpa kecantikan di dalam kami tidak mungkin bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tidak mungkin kami jadi seperti bingkai emas dari peti perjaja yang sudah sempurna disalut luar dalam. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan bangkit berdiri di rumah masing-masing kita. Di sini kita semua berdiri. Mari kita akhiri dengan nyanyian tadi itu. Telah aku lihat. Kita sudah melihat. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Tuhan, pada akhirnya Engkau mencari karakter kami, kelemah lembutan manusia batin kami, dan kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan.
Mari saudara kita angkat tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan jumpa kembali di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.